Nabi Muhammad itu nabi yang cinta kepada umat. Kalau nabi-nabi yang lain, kalau ada umatnya bermaksiat, kalau ada umatnya yang ingkar, para nabi sebelum Nabi Muhammad langsung berdoa kepada Allah. Nabi Nuh alaihissalam, beliau berdakwah hampir 1000 tahun, tapi pengikutnya hanya 80 orang saja. 80-an orang saja yang mengikuti dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Istrinya bahkan tidak mengikuti Nabi Nuh. Anaknya Kan'an bahkan tidak mengikuti dakwahnya Nabi Nuh. Maka melihat itu semua, Nabi Nuh berdoa kepada Allah Ta'ala. Beliau mengangkat tangan, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Apa doanya Nabi Nuh? Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan dari orang-orang yang ingkar ini. Jangan sisakan mereka di bumi ya Allah. Anak keturunannya hancurkan mereka ya Allah. Karena kalau mereka hidup di dunia, mereka akan selalu ingkar dan membuat kerusakan. Maka Allah Ta'ala turunkan azab kepada umat Nabi Nuh. Saat itulah pertama kali mega tsunami terjadi di dunia pada masa Nabi Nuh alaihis. Jangankan rumah, gunung yang tinggi pun tenggelam. Kenapa? Karena air hujan Allah turunkan besarnya seperti tiang-tiang masjid. Allah Ta'ala naikkan air lautan, semua air lautan naik ke daratan. Maka tenggelamlah gunung yang paling tinggi pada masa Nabi Nuh sudah berdoa untuk kaumnya. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad berdoa untuk umatnya agar umatnya diazab ketika mereka ingkar. Tapi Nabi Muhammad SAW, saking cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya, tidak pernah Nabi Muhammad SAW berdoa yang tidak indah, berdoa yang tidak mengandung kasih sayang untuk umat Nabi Muhammad SAW. Tidurnya baginda Nabi, lisan beliau tiada putus mendoakan ummati, ummati. Bangun tidurnya baginda Nabi, yang beliau ingat adalah ummati, ummati. Bahkan ketika sakaratul maut, baginda Nabi SAW dijemput ruhnya yang mulia oleh malaikat Israel. Lalu baginda Nabi bertanya, wahai Israel, apakah ini yang dinamakan sakaratul maut, wahai Israel? Betul ya Rasulullah, tidaklah aku mencabut nyawa seorang hamba lebih lembut daripada aku mencabut nyawa engkau ya Rasulullah. Engkaulah satu-satunya makhluk Allah Ta'ala, kecintaan Allah Ta'ala, yang kucabut nyawanya dengan kelembutan ya Rasulullah. Maka baginda Nabi menangis, lalu baginda Nabi menyebutkan, innalil mauti lasakarat. Sungguh kematian itu memiliki rasa sakit. Kematian itu sakit ketika dicabut ruh kita, berpisah dengan badan kita. Mati itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Maka baginda Nabi SAW berdoa, wahai Israel, kalau begini rasa sakit dari sakaratul maut, kumpulkan seluruh rasa sakit sakaratul maut umatku, biar aku saja yang menanggung dan merasakan sakitnya sakaratul maut umatku, sabda baginda Nabi. Maka baginda Nabi menanggung rasa sakit sakaratul maut umat baginda Nabi sallallahu alaihi. Ketika beliau akan menghadap Allah Ta'ala, lisan baginda Nabi tiada putus mengucapkan ummati, ummati. Ketika baginda Nabi SAW nanti dibangkitkan di padang mahsyar, beliau adalah kekasih Allah yang pertama kali dibangkitkan di padang mahsyar. Ketika dibangkitkan, beliau dibangkitkan. Saat dibangkitkan baginda Nabi SAW dipanggil namanya, ya Muhammad, kum ya Muhammad. Gak bangun Nabi. Dipanggil dengan nama-nama, baginda Nabi tidak bangun dari tempat makbarahnya, tempat istirahat. Lalu kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada malaikat penjemput Nabi, panggil dia dengan nama yang paling dicintainya. Lalu kemudian baginda Nabi dipanggil, assalamu alayka ya syafi'al mudhnibin. Keselamatan atas engkau wahai pemberi syafaat atas orang-orang yang berdosa. Maka baginda Nabi bangun dari makbarahnya, berdiri baginda Nabi SAW. Yang dicari Nabi adalah umat.
Lalu kemudian manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Saat kita telah kumpul di padang mahsyar, manusia dibangkitkan membawa amalnya. Manusia tenggelam nanti di dalam keringat mereka. Saat itulah manusia butuh pertolongan. Nabi Adam gak bisa nolong, Nabi Nuh gak bisa nolong, Nabi Musa gak bisa nolong. Maka Nabi Muhammad SAW sujud yang lama. Ia memohon kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala berfirman, Ya Muhammad, irfa' ra'sak sal tuqa ishfa' tushaffa. Hai kekasihku Muhammad, angkat kepalamu itu. Minta, aku berikan apa yang kau minta. Jikalau kamu ingin memberi pertolongan, maka tolonglah siapa yang ingin engkau tolong. Maka baginda Nabi mencari ummati. Lalu ketika Nabi mencari ummati, semua orang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Ana ummatuka ya Rasulullah, saya umatmu wahai Nabi Muhammad. Padahal dulu tidak pernah hadir majelis ilmu. Ana ummatuka ya Rasulullah, saya umatmu ya Rasulullah. Padahal dulu di dunia dialah orang yang mengedarkan narkoba. Ana ummatuka ya Rasulullah, saya umatmu ya Rasulullah. Padahal dulu dia adalah orang yang paling sering mabuk ketika hidup di dunia. Ana ummatuka ya Rasulullah, saya umatmu ya Rasulullah. Padahal dia adalah orang yang banyak berzina ketika hidup di dunia. Semua orang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad SAW mengenal umatnya karena umat Nabi memiliki tanda-tanda. Di antara tanda umatnya Nabi Muhammad SAW, kalau kita ingin nanti di padang mahsyar dikenal oleh Nabi Muhammad, didekatkan oleh Nabi Muhammad, ditolong oleh Nabi Muhammad, diberikan syafaat oleh beliau, maka buatlah tanda-tanda itu sejak kita hidup di dunia. Baginda Nabi bersabda, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabuhum minni manzilatan. Siapa yang paling banyak bersalawat ke atasku, maka dialah nanti orang yang paling dekat denganku, sabda baginda Nabi. Siapakah orang yang paling banyak salawatnya, maka dialah orang yang paling dekat denganku. Kalau kita ingin didahulukan oleh baginda Nabi, kalau kita ingin diutamakan oleh baginda Nabi, maka mulai saat ini perbanyak bersalawat atas baginda Nabi besar Muhammad. Imam As-Suyuti menyebutkan, kalau orang mengaku umat Nabi Muhammad, minimal sekurang-kurangnya ia bersalawat per hari itu adalah 300 kali. Minimal 300 kali kita bersalawat, barulah kita dianggap sebagai umat Nabi Muhammad yang cinta dan rindu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.